Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 itu akan menjelaskan tentang pembuatan database penjualan obat menggunakan MariaDB. Topik yang kita angkat adalah tentang penjualan obat. Ini adalah kelompok kami, kelompok 5, terdiri dari saya sendiri, Resnita Septiana, dengan NIM 1119103, dan rekan saya Sandra Rahmawati dengan NIM 111190834. Yang pertama adalah kata pengantar. Kami ucapkan puji syukur alhamdulillah ya kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul pembuatan database penjualan obat menggunakan MariaDB atau MySQL. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Atang Saifuddin selaku dosen pembimbing yang telah membantu kami secara moral maupun materi. Tak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman sekelas kami. Kami sangat menyadari ya bahwa laporan tugas akhir ini adalah kurang dari sempurna. Sehingga kami juga membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadikan lebih baik lagi. Semoga laporan tugas akhir ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Latar belakang masalah yang kami buat yaitu karena dengan adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang di saat sekarang ini ya, banyak perkembangan teknologi itu melakukan sebuah pencatatan dan pengelolaan data, terutama pengelolaan data dalam bidang penjualan. Maka kami berusaha ya mengambil suatu sistem yang dapat menyimpan data penjualan, karena dengan penyimpanan yang baik itu dapat dijadikan sebuah acuan yang akan datang. Dengan adanya penyimpanan data tersebut dengan yang secara digital, maka diharapkan itu dapat membantu dalam pemberian informasi tentang dan pencarian data, pengolahan data, bahkan bisa dapat untuk kita gunakan sebagai perencanaan ke depannya. Oleh sebab itu kami sendiri belajar ya membuat database penjualan agar dapat mempermudah memberikan informasi yang sangat secara cepat. Gitu. Program ini juga kami gunakan untuk sebagai media penyimpanan data. Maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini yang pertama yaitu agar pengguna dapat dengan mudah mendapat informasi secara cepat. Yang kedua, agar pengguna dapat mengetahui kadaluarsa obat. Yang ketiga, agar setiap transaksi yang terjadi dapat tercatat secara baik ya. Yang keempat yaitu untuk mempermudah pembuatan perencanaan pengembangan usaha untuk masa yang akan datang. Itu adalah maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini. Sekarang kita masuk ke dalam landasan teori. Ya. Landasan teori yang kita ambil yaitu pertama tentang pengertiannya, pengertian penjualan sendiri. Penjualan adalah merupakan suatu prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di mana pembeli dan penjual dipertemukan sehingga terjadi transaksi penjualan. Yang kedua yaitu database. Database adalah kumpulan dari item yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Yang ketiga yaitu MySQL atau MariaDB. MySQL adalah suatu database yang populer ya di masa sekarang ini karena dengan kecepatan dan ukurannya yang sangat kecil, jadi membuat bagi kita pengguna website itu lebih mudah ya untuk menggunakan MySQL. Nah, sekarang kita masuk ke dalam IRD-nya. IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kami mencoba membuat sebuah skema diagram ya tentang
proses penjualan obat tersebut. Nah, di sini ada pembeli. Pembeli, di mana pembeli itu ada beberapa atributnya yang kita gunakan. Kita menggunakan atribut ID pembeli, nama pembeli, tanggal lahir, dan alamat. Terus ada sebuah proses order, di mana proses order kita gunakan atribut ID pembelinya. Nah, terus ada entity obat ya. Entity obat juga menggunakan atribut ID obat, nama obat, dan harganya. Terus ada transaksi. Dari obat ke transaksi juga ada sebuah proses, yaitu proses obat. Atributnya kita gunakan juga ID obat. Dalam transaksi, entity transaksi tersebut ada atributnya. Atributnya itu kita gunakan ID pembeli, ID obat, ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan total bayar. Nah, di mana IRD ini ya, diagram ini itu harus saling berkaitan dari pembelinya, obatnya, dan juga transaksi. Ini adalah LRD-nya atau Logical Record Structure atau tabel ya. Yang sebut kita tabelnya lah, tabel di dalam tabel obat ya seperti tadi ada sebuah ID obatnya, nama obat kita gunakan flowchart, terus harga juga kita gunakan flowchart, terus ada tabel transaksi. Di dalam tabel tersebut ada ID transaksi, kita menggunakan integer. Ada ID pembelinya juga kita gunakan integer, ada ID obat kita gunakan integer juga, ada tanggal transaksi kita menggunakan date. Terus ada jumlah transaksi menggunakan flowchart, terus ada total bayar juga menggunakan flowchart. Yang ketiga adalah tabel pembeli. Di dalam tabel pembeli juga ada ID pembeli kita gunakan integer, terus nama pembeli kita gunakan flowchart, terus ada tanggal lahir kita gunakan date, dan alamat kita gunakan flowchart. Di tiap-tiap tabel tersebut itu harus ada namanya primary key. Primary key apa yang kita gunakan? Misalkan ya kayak tadi di tabel obat tersebut kita gunakan ID obat. Nah, primary key dari ID obat itu harus berhubungan dengan tabel transaksi. Jadi di tabel transaksi itu juga harus ada ID obatnya sebagai relasinya. Dan juga di tabel pembeli itu juga ada ID pembelinya itu sebagai primary key. Nah, primary key dari si ID pembeli itu relasi juga ke tabel transaksi. Nah, terus kita akan masuk ke dalam topik pembahasan ya. Topik pembahasan ini akan dibawakan oleh rekan saya, Sandrawati. Ya, dengan saya Sandra, saya akan melanjutkan pembahasan tadi sekarang, yaitu tentang pembuatan database-nya penjualan. Yang pertama yaitu kita aktifkan dulu XMPP-nya dengan melalui klik start yang ada di layar ya. Kita ketik aja XMPP, kemudian kita pilih, kita klik. Nah, nih. Setelah masuk ke sini kita klik tombol start. Yang start tentang apa sih sama MySQL. Dan diperhatikan agar sampai tombol tersebut menjadi stop. Kemudian masuk ke MariaDB, yaitu dengan melalui command prompt. Kita ketik command prompt dengan ketik C-nya dan kita masuk dengan rujak. Nah, ini adalah ininya di aplikasinya ya. Kita cari dulu command prompt. Kita pilih run as administrator. Setelah muncul, kita ketikkan tuh yang tadi, yaitu dengan cd spasi c titik 2 slice. Kita tekan enter. Lumayan lama ya.
Setelah ketik itu nanti akan muncul tuh SMPP-nya, MySQL-nya kita ketik roots-nya ya. Setelah itu kita berarti masuk ke dalam aplikasi si MariaDB tersebut. Nah, sekarang tampilkan database dengan perintah show database. Show database itu cara untuk menampilkan data yang ada di dalam si MariaDB. Inilah datanya. Terus setelah kita tampilkan, kita akan muncul tuh daftar namanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perintahnya. Perintah use MySQL. Kita ketikkan use MySQL, tekan enter. Nah, itu akan berubah tuh. Akan berubah, yaitu kita merubah dari datanya ke MariaDB-nya ya. Nah, ini ketik create database. Create database itu adalah untuk menambahkan database ya, database dengan nama DB obat. Selanjutnya kita akan memasukkan nih tabel-tabelnya, tabel dengan ketentuannya sudah kita bikin ya, tabel obat, transaksi, dan pembeli. Yang pertama kita harus aktifkan dulu tuh database DB obat yang tadi kita bikin dengan cara use database, use DB database. Nah, kemudian kita membuat tabelnya. Tadi kita udah masuk ya ke dalam DB obat, kita membuat tabel yang tadi udah ada, kita masukin dengan cara create table obatnya. Kita input. Nah, terus setelah kita input, masuk ke dalam membuat tabel transaksinya. Tabel transaksi obat. Itu dengan cara create table transaksi. Dengan transaksinya kita ketikkan. Kemudian setelah di enter, kita akan tampilkan kembali tuh transaksi yang tadi sudah kita input dengan cara dash transaksi. Nah, akan muncul tuh semuanya. Nah, muncul itu kita belum ini ya, belum ada primary key-nya. Primary key di mana di tiap-tiap tabel tersebut. Gitu. Jadi udah ada tabelnya nih, tadi sudah di dash transaksi, muncul tabelnya, tapi dengan primary key-nya kita masih kosong. Lalu kita masuk ke dalam tabel berikutnya. Nah, ini membuat tabel pembeli. Dengan cara create tabel pembeli, nah isinya ya, ada ID pembeli, terus ada nama pembeli, tanggal lahirnya, dan alamatnya. Nah, itu kita dengan cara create table pembeli dalam kurung ID pembeli dengan integernya 4, terus nama pembeli dengan varchar yaitu 20, terus tanggal lahir dengan date dan alamat varcharnya 30. Setelah selesai kita ketik, kita tekan enter saja. Nah, kemudian kita akan menampilkan struktur tabel pembeli nih dengan cara dash pembeli. Kita ketikkan dash pembeli, kita tekan enter, lalu akan muncul ya si dash pembelinya. Nah, ini adalah membuat menambahkan primary key pada tabel yang sudah dibuat. Seperti tadi kan kita udah bikin tabelnya, tapi belum ada primary key-nya. Yaitu dengan cara alter ya, alter table obat, add primary key. Primary key untuk siapa ini? Ini kita akan buat untuk primary ID obatnya dulu. Kalau udah, kita tekan enter aja. Nah, itu tuh ya udah membuat tuh. Terus hasil tampilannya setelah kita buat primary key-nya itu nanti akan tampil, akan muncul. Kita ketik aja dash obat. Nah, ini dia adalah tampilan ya, tampilan dari si tadi ya ID obat tersebut. Kita sudah bikin primary key-nya. Mana yang jadi primary key-nya adalah ID obatnya. Sekarang adalah melakukan penambahan
increment pada tiap table untuk menghindari adanya duplikasi ya, adanya double data penginputan di tabel tersebut dengan cara alter tabel obat, change ID obat, terus ID obat integer auto increment. Lalu kita enter. Nah, setelah sudah melakukan increment tadi, kita lakukan hal yang sama pada tabel-tabel yang lain seperti tabel pembeli dan tabel transaksi. Nah, ini ada membuat hubungan ya, relasi antara tabel dengan menambahkan foreign key-nya. Kalau tadi itu adalah cara kita membuat primary key-nya, ini selanjutnya yaitu untuk menambahkan foreign key. Foreign key pada tabel transaksi dan tabel obat, juga pada tabel transaksi dan juga tabel pembeli, yaitu foreign key antara relasinya agar bisa ada hubungannya gitu. Kita ketik yang tadi alter tabel transaksi foreign key-nya yaitu dengan ID pembeli ke reference ID pembelinya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengolahan data menggunakan inner join. Inner join itu adalah penggabungan antara dua tabel. Yaitu dengan cara select transaksi, ID pembelinya, mana yang akan kita gabungkan nih antara tabel pembeli dan juga yang join antara pembelinya dan tabel transaksinya. Nah, ini dia hasilnya ya, hasil database yang dibuat akan terlihat seperti ini. Ini ada tabel relasi antara tabel obat, kemudian dengan tabel transaksi dan tabel pembeli itu adalah saling berkaitan, ada relasinya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 tentang database penjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.